Waalaikumsalam. Baiklah, ketua kelas bisa langsung disiapkan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, Ibu langsung mulai absen ya. Ya, Siti Bu. Rizky, Hadir. Fitria, Hadir. Kelvin, Hadir. Puah, Hadir. Zumarul, Hadir. Nazwa. Hadir. Baiklah, hadir semua ya. Baiklah, di sini ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Tidak, Bu. Nggak ada buka buku di rumah. Baiklah, di sini hari ini kita akan belajar mengenai Jadi hari ini kita akan mempelajari. Kerajaan Martini Hindu dan Buddha. Jadi tujuan kita mempelajari kerajaan maritim Hindu dan Buddha yaitu sifat, dapat, berlaku, tujuan, dan bertanggung jawab dalam negara. Bu. Menganalisis kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebijakan serta pengaruhnya dalam kehidupan bangsa ini. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Baiklah, Siti Rizky bisa sebutkan tujuan-tujuannya. Bisa, Bu. 1. Siswa dapat berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. 2. Beranalisis kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Membuat laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan dan atau media lain mengenai kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Baik. Jadi nanti kita akan membuat kelompok ya. Ya, Bu. Kemudian Ibu akan mengadakan kuis. Diharapkan untuk memperhatikan dengan benar. Ya, Bu. Pada punya buku belum? Belum, Bu. Nih, Ibu pakai buku ini ya. Sejarah Perminatan yang penerbitnya Erlangga, bisa dicari ya. Ya, Bu. Minggu depan sudah harus punya. Ya, Bu. Jadi kita hari ini belajar mengenai kerajaan maritim Hindu dan Buddha. Siapa yang tahu Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur apa? Jalur perdagangan. Nah, bagus, Siti Rizky. Jadi mereka itu masuk ke Indonesia yaitu melalui jalur perdagangan, yaitu melalui laut. Jadi di antara Hindu dan Buddha itu yang mana dulu masuk ke Indonesia? Hindu, Bu. Kenapa Hindu, Fitri? Karena orang India datang ke Indonesia. Ya, bagus. Jadi agama yang masuk dulu itu Hindu karena India terlebih dahulu yang melakukan kontak perdagangan ke Indonesia. Kemudian disusul oleh Tiongkok dan maka dari itulah bisa menyebar agama Buddha ke Indonesia. Jadi apa yang melatar belakangi mereka itu ke Indonesia? Karena Indonesia banyak rempah-rempah, Bu. Kemudian Emas, ya, bagus. tembaga. Ya, jadi mereka itu kesini itu dilatar belakangi oleh pada saat itu Indonesia banyak memiliki kekayaan seperti emas, perak, lada, cengkeh, rempah-rempah, dan lain-lainnya. Indonesia itu sendiri memiliki rempah-rempah yang sangat bagus. Melatar belakangi negara India itu banyak yang kesini melalui jalur perdagangan. Kemudian ia membawa kembali rempah-rempahnya ke negaranya. Kemudian banyak pendapat mengenai masuknya India ke Indonesia atau masuknya agama Hindu itu ke Indonesia. Banyak teori yang melatar belakangi seperti teori Brahmana. Ada yang tahu teori Brahmana itu bagaimana? Tak tahu, Bu. Jadi bahwa teori Brahmana ini mengemukakan
yang membawa agama Hindu ke Indonesia yaitu para pendeta. Sedangkan yang kedua yaitu teori Waisa. Siapa yang tahu teori Waisa itu? Gak tahu Bu. Jadi teori Waisa itu yaitu melalui jalur perdagangan. Orang India itu datang ke Indonesia, kemudian mereka banyak yang menikah dengan orang masyarakat pribumi. Kemudian berkembanglah agama, dari situlah berkembanglah agama mereka, yaitu Hindu. Dan kemudian teori kesatria, ada yang tahu? Itu dibawa oleh prajurit Bu. Benar sekali Fitri, bagus. Jadi teori kesatria itu dibawa oleh prajurit yang melakukan ekspansi wilayah. Ataupun ada berpendapat bahwa raja-raja yang mengalami kekalahan, kemudian ia datang ke Indonesia dan membuat kerajaan baru. Kemudian teori Sudra, ada yang tahu? Tidak Bu. Teori Sudra ini dibawa oleh para budak yang mengalami penindasan. Kemudian ia ingin merubah hidupnya agar tidak diperlakukan secara tidak manusiawi lagi. Kemudian teori nasional, siapa yang tahu teori nasional? Tidak Bu. Teori nasional ini berpendapat bahwa negara kita sendirilah yang menyebarkan agama Hindu itu ke luar negeri. Yang terakhir, teori arus balik, ada yang tahu mengenai teori arus balik? Tidak Bu. Jadi teori arus balik ini berpendapat bahwa Indonesia sendirilah yang mencari agama itu, kemudian menyebarkannya ke negara kita sendiri. Jadi begitulah mengenai cara masuknya agama-agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Sampai sini sudah mengerti anak-anak? Sudah Bu. Itu berikut penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak Apakah Bu. ada kurang jelas? Tidak Bu. Baiklah, kalau sudah jelas langsung saja kita mulai kelompok ya, agar tidak memakan waktu. Untuk kelompok 1 dicatat ya. Siti Rizky, Kelvin, Puah, kelompok 1. Kelompok 2 Arul, Nazwa, dan Fitri. Baik, untuk pembagian kelompoknya, materinya yaitu dicatat ya. Kelompok 1, kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Untuk kelompok 2, materinya pengaruh Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Baik, waktunya 10 menit, silahkan diskusikan apa-apa saja yang harus didiskusikan. Nanti akan tampil ya salah satu dari perwakilan kelompoknya. Silahkan Siti Rizky ambil ini, bagikan ke tim yang lain juga. Silahkan kerjakan di sini ya. Ya Bu. Hasil diskusinya. Stop. Bu, ingin bertanya Bu. Silahkan Siti maju ke depan. Kenapa? Ini bagaimana Bu? Oh, ini kamu menjabarkan saja bagaimana sistem sosial politiknya, ya. Kelompok kamu ada buku? Enggak. Nih, cari di sini ya. Nanti kembalikan lagi, jangan bawa pulang. Baik Bu. Baiklah, waktunya sudah habis ya. Silahkan kelompok 1 tampil. Siapa perwakilan kelompoknya? Silahkan ke depan. Baik Bu. Kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha pada sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kerajaan Kutai. Ekonomi, pertanian di sawah dan ladang. Sosial, kehidupan masyarakat sudah sangat teratur. Budaya dan keagamaan sudah dipengaruhi oleh kebudayaan India, golongan istana. Kerajaan Melayu. Ekonomi, didominasi oleh kegiatan perdagangan dan pelayaran. Budaya dan agama, mayoritas pemeluk agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan internasional. Sosial, masyarakat bersifat sangat majemuk. Budaya dan agama yang berkembang di kerajaan ini adalah kerajaan Buddha. Kerajaan Kediri, ekonomi, pertanian dan perdagangan. Sosial, kehidupan masyarakat di Kediri telah berjalan dengan teratur. Budaya dan agama, pada masa kerajaan ini pengembangan sastra maju. Ya, bagus. Kelompok 1, coba tanyakan
Ada yang mau bertanya tak? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Silahkan duduk. Baik, Bu. Baiklah, lanjutkan kelompok 2. Silahkan perwakilan kelompoknya. Baik. Fitri. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang kebudayaan. Pengaruh tersebut dapat terwujud fisik dan non-fisik. Hasil kebudayaan pada masa Hindu Buddha di Indonesia yang terwujud fisik di antaranya patung, candi, istana, kitab, tugu yupa, parastit, tembaga, senjata perang, dan lain-lain. Sedangkan peninggalan kebudayaan bersifat non-fisik antaranya bahasa, upacara keagamaan, seni tari, dan karya sastra. Pengaruh-pengaruh tersebut ada yang berupa pengaruh fisik dan non-fisik. Pengaruh fisik merupakan tinggalan dari zaman Hindu Buddha yang dapat kita lihat secara fisik pada benda-benda masa kini. Sedangkan pengaruh non-fisik merupakan peninggalan yang memengaruhi adat, pola pikir, ataupun perilaku pada masa-masa kini. Sudah? Bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak? Baik, silahkan. Bagus. Kelompok 2. Baik, nampaknya sudah paham semua ya. Tidak ada yang bertanya, temannya tampil tadi. Langsung kita lanjutkan kuis ya. Ya, Bu. Sudah siap? Sudah. Siapkan kertas lembar. Langsung dijawab ya. Nomor 1. Jelaskan asal-usul masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Nusantara. Silahkan dikerjakan. Sudah. Nomor 2. Jelaskan peranan Selat Melaka terhadap perdagangan di Nusantara bagi kerajaan maritim pada masa Hindu dan Buddha. Silahkan dikerjakan. Sudah. Lanjutkan ya. Nomor 3. Jelaskan sistem ekonomi, sosial, budaya, dan agama kerajaan Kutai. Nomor 4. Jelaskan sistem ekonomi, sosial, budaya, dan agama Sriwijaya. Kerjakan benar-benar, Siti. Baik, Bu. Jelas. Nomor 5 ya, lagi terakhir. Langsung kumpulkan setelah ini. Yaitu jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Silahkan dikerjakan. Baiklah, waktunya habis ya. Silahkan semuanya dikumpulkan. Siti ambil untuk teman-temannya, tolong. Baik, Bu. Siti dapat 90. Fitri dapat 80. Wahyu 90. Arul 70. Puah 50. Puah, kenapa bisa 50? Tidak tahu, Bu. Kamu memperhatikan atau tidak tadi? Memperhatikan, Bu. Lain kali harus lebih tinggi ya. Ya, Bu. Baiklah, untuk kelompok yang mendapat nilai A yaitu kelompok 1 ya. Di tangan. Lain kali yang lain harus lebih maksimal lagi. Ya, Bu. Baiklah, di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita untuk hari ini? Saya, Bu. Silahkan Siti. Baik, Bu. Kerajaan maritim Hindu dan Buddha. Proses masuk perdagangan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui kontak perdagangan. Pada awalnya orang-orang India bersikap aktif dalam perdagangan tersebut. Hal ini didorong oleh kekayaan Indonesia akan emas, perak, dan lada yang menarik para pedagang mancanegara.
Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang kebudayaan berbarengan dengan datangnya pengaruh dalam bidang agama itu sendiri. Pengaruh tersebut dapat berwujud fisik dan non-fisik. Hasil kebudayaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia yang wujud fisik diantaranya patung, candi, istana, kitab tugu, lempengan, tembaga, senjata perang, dan lain-lain. Sedangkan peninggalan kebudayaan yang bersifat non-fisik antaranya bahasa, upacara keagamaan, seni tari, dan karya sastra. Jadi Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia itu melalui apa? Jalur apa? Perdagangan. Dan didorong oleh, kenapa dia bisa mau masuk ke Indonesia? Karena kita banyak rempah-rempah, Bu. Benar, Sri. Apa lagi? Banyak emas, banyak perak, cengkeh, lada. Benar. Kemudian teori-teori yang mendasari Hindu untuk masuk ke Indonesia yaitu apa aja? Teori Buddha. Teori Brahmana. Oh iya. Kalau Brahmana apa? Dibawa oleh Pendeta. benar. Kesatria Perdagangan Hindia. dibawa oleh prajurit yang mengalami ekspansi perluasan wilayah. Kemudian teori Waisak. Perdagangan. Bagus, Ri. Kemudian teori Sudra. Perbudakan yang ingin bebas. Kemudian teori nasional. Teori nasional itu dibawa oleh Indonesia ke luar. Teori yang terakhir yaitu apa? Teori arus balik. Teori arus balik itu bangsa Indonesia sendiri yang mencari agama untuk ke negara-negara lain kemudian disebarkan ke Indonesia. Kemudian apa saja pengaruh Hindu dan Buddha pada saat ini? Apa aja bukti-buktinya? Pertama, candi. Benar. Apa lagi? Patung, arca. Udah ada yang pernah pergi ke candi? Belum, Bu. Belum ya? Kemudian apa lagi? Kuil, makam atau dan istana. Apa lagi? Stupa. Itu tadi merupakan bukti-bukti pada Hindu dan Buddha pernah sampai ke Indonesia. Baik, minggu depan kita akan mempelajari kesultanan maritim masa Islam di Nusantara ya. Ya, Bu. Dipelajari di rumah, jangan sampai ada yang nilainya rendah lagi. Ya, Bu. Ayo, ketua kelasnya, kita sudah selesai ya. Silahkan disiapkan ketua kelasnya. Tuh, 3. Berdoa mulai. Rabbi fili iman wazuk. Sebelum pulang, mari kita ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam